요즘 따라 내 거인데 내 거 아닌 내 거 같은 나 네 거인데 내 거 아닌 내 거 같은 나 이게 무슨 사이인 건지. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmanisa Azhara dari kelas 12 MIPA 4, asal sekolah SMA Negeri 2 Sarolangun. Di dalam video ini, saya akan membahas tentang soal dan rumus pada materi 1, dimensi 3, dan materi 2, statistika. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan dan penyelesaian pada soal. Mohon diperhatikan ya teman-teman. Materi pertama yaitu dimensi 3. Langsung saja saya bacakan soalnya. 1. Diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang rusuk AB sama dengan 8 cm, BC sama dengan 6 cm, dan CG sama dengan 3 cm. Soalnya, hitunglah jarak A bidang ADHE dan BCGF. B. Jika titik P, Q, R, dan S berturut-turut merupakan titik tengah AE, EF, GH, dan DH, hitunglah jarak bidang AFGH dan PQRS. Oke, langsung saja. Pada soal diketahui bidang ADHE. Di sini kita tarik garisnya A ke H, D ke E, dan mempunyai titik tengah yaitu P. Setelah itu, pada bidang BCGF, kita tarik garis dari B ke G dan C ke F. Setelah itu, bidang tersebut mempunyai titik tengah yang kita tandai dengan O. Kemudian, tarik garis P ke O tersebut. Kemudian kita masuk ke penyelesaian soalnya. Di sini diminta untuk menghitung jarak dari bidang ADHE dan BCGF tersebut yang sudah kita gambar. Nah, diketahui pada soal panjang AB adalah 8 cm. Kita lihat pada garis P ke O. Itu garisnya sama panjang dengan garis A ke B, 8 cm. Jadi, AB sama dengan PO, yaitu 8 cm sama dengan PO 8 cm. Jadi, jarak bidang ADHE dan BCGF adalah 8 cm. Jawaban A sudah terselesaikan. Mari kita lanjut ke soal yang B. Nah, pada soal yang B, kita juga dimintai untuk menghitung jarak pada bidang AFGH dan PQRS. Jika titik PQRS berturut-turut merupakan titik tengah dari garis AE, EF, GH, dan DH. Jadi sebelum kita mulai untuk menghitung, kita harus menganalisis gambarnya terlebih dahulu. Diketahui pada soal, jika titik P merupakan titik tengah dari garis A ke E, titik Q merupakan titik tengah dari garis E ke F, titik R merupakan titik tengah dari garis G ke H, dan titik S merupakan titik tengah dari garis D ke H. Setelah diketahui titik-titik tersebut, kemudian kita tarik garis
ke garis hingga membentuk sebuah persegi menggunakan tinta berwarna ungu. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat bidang PQRS. Kemudian kita akan menarik garis membentuk bidang AFGD menggunakan tinta berwarna biru. Setelah itu, pada titik P ke F kita tarik garis menggunakan tinta berwarna merah. Garis tersebut kita cari dengan jarak terdekat agar bisa menghitung dengan mudah. Nah, kemudian kita akan menghitung jarak antara bidang AFGD dan PQRS. Di sini yang ditanya yaitu garis antara P ke F sama dengan 1/2 AF. Di sini 1/2 AF yaitu garis AB ke garis BF. Diketahui bahwa garis AB itu sama dengan 8 cm dan garis BF itu 3 cm. Jadi 8 ditambah 3 sama dengan 11. Nah, kemudian kita kalikan 1/2 dikali 11 hasilnya 5,5. Jadi jarak bidang AFGD dan PQRS adalah 5,5 cm. Nah, gimana nih teman-teman? Mudah kan menghitung jarak antara bidang ke bidang? Sebelum berpindah soal, saya ingin meminta maaf atas salah penyebutan pada soal yang nomor 1B. Di situ kan jaraknya tertulis bidang AFGH, harusnya yaitu AFGD dan PQRS. Oke, materi dimensi 3 pada soal nomor 1 sudah terselesaikan dan kita akan masuk pada soal statistika, soal nomor 2. Langsung saja saya akan bacakan soal pada tabel. Kelas interval pertama 40-44, frekuensi 2. 40-49, frekuensi 10. 50-54, frekuensinya 12. 55-59, frekuensinya 10. Dan yang terakhir 60-64, frekuensinya 6. Kemudian kita diminta untuk menentukan modus dan median. Nah, di sini kita akan buat tabel baru untuk menghitung frekuensi kumulatifnya. Di sini frekuensi tertingginya yaitu 12 pada tabel FI yang nomor 2. Kemudian karena frekuensi tertingginya 12, maka kelas interval pada letak modusnya yaitu 50-54. Nah, dari kelas interval tadi kita akan mencari letak modusnya yaitu 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5. 0,5 itu ketetapan dari materinya. Kemudian panjang kelas intervalnya adalah 5 karena dihitung dari kelas interval sebelumnya yaitu 49. 49 itu kita sebut saja di mulut. Kemudian 50-54 dihitung menggunakan jari dan hasilnya yaitu P kelas intervalnya 5. Kemudian dari frekuensi tertinggi tadi yaitu 12, kita akan mencari D1, yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus tersebut. Jadi D1 sama dengan 12 dikurang 10 sama dengan 2. Kemudian D2-nya yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi
tepat satu kelas sesudah kelas modus. Sama dengan 12 dikurang 10 sama dengan 2. Karena frekuensi satu kelas sebelum dan sesudah pada kelas modus itu sama, yaitu angka 12, jadi hasil D1 dan D2 juga sama, yaitu 2. Nah, langsung saja kita akan menghitung modus dari data tersebut. Modus sama dengan L tepi bawah kelas modus ditambah P panjang kelas interval dikali dalam kurung D1 per D1 ditambah D2. Langsung saja kita masukkan nilainya yang tadi yang sudah diketahui. L-nya yaitu 49,5 ditambah panjang kelas intervalnya 5 dikali D1-nya 2 per D1 ditambah D2 yaitu 2 ditambah 2. Sama dengan 49,5 ditambah hasil kali dari 5 dikali 2 per 2 ditambah 2 yaitu 10/4. Dan kita jumlahkan yaitu 49,5 ditambah 2,5. Modusnya sama dengan 52. Jadi modus pada kelas intervalnya adalah 52. Pertanyaan kedua, kita dimintai untuk menentukan median dari data tersebut. Oke, langsung saja. Tetap menggunakan tabel yang tadi. Hanya saja kita menambah kolom baru untuk frekuensi kumulatif. Nah, cara menghitung frekuensi kumulatif ini yaitu kelas interval yang pertama frekuensi kumulatifnya 2. Kemudian 2 ditambah dengan frekuensi kelas median yang kedua yaitu 12. Setelah itu frekuensi kumulatif pada kelas interval kedua yaitu 12 ditambah dengan frekuensi kelas median ketiga 12 juga. Jadi 12 tambah 12 yaitu 24 dan seterusnya sampai bawah. Kemudian jumlahkan frekuensi kelas median dari atas sampai bawah yaitu hasilnya 40. Kemudian langsung saja kita akan menghitung letak median pada datum. Rumusnya yaitu N/2. Di sini N adalah jumlah dari frekuensi kelas median tadi. Yang kita hitung yaitu 40. Berarti 40 dibagi 2 sama dengan 20. Setelah itu letak mediannya pada tepi bawah yaitu 50 dikurang 0,5 hasilnya yaitu 49,5. Frekuensi kumulatif yaitu F-nya sama dengan 12. Panjang intervalnya sama dengan nomor 1 yaitu 5 dan frekuensi kelas mediannya 12 juga. Nah, nilai semuanya sudah kita dapatkan. Langsung saja kita akan menghitung mediannya. Sama dengan L ditambah P dikali dalam kurung N/2 dikurang F per Fm. Masukkan nilainya. L yaitu 49,5, P-nya 5 dikali N/2 yaitu 20 dikurang F frekuensi kumulatifnya 12 per frekuensi kelas mediannya 12. Kemudian selesaikan 20 dikurang 12 yaitu 8, jadi 8/12. 49,5 ditambah 5 dikali 8/12. Hasilnya 40/12. Nah, itu tadi dibagi 12 hasilnya 3,33. Jadinya 49,5 ditambah 3,33 yaitu 52,83. Jadi, median pada kelas interval adalah 52,83.
Nah, soal pada materi statistika sudah terselesaikan. Saatnya saya undur diri dan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan pada perkataan dan penulisan dalam penjelasan materi dan soal tersebut. Mohon maaf Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.